ada banyak pertanyaan yang berhubungan dengan inducement, ya, inducement, ya, inducement, 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 ya teman-teman. Kita clearkan dulu tentang inducement ini teman-teman. Ya, if saya melihat market kayak gini nih misalkan, dia turun naik, ya, di sini saat dia naik, di sini ada change of character misalkan, ya, oke. Lalu setelah change of character, price turun, drop ke bawah. Lalu at the end dia naik begini teman-teman. Nah, ya, berarti saat naik begini dan close di atas, ini kita melihat di sini ada boss, break off, structure. Mana sih bosnya? Ini dia. Dan yang Anda tahu adalah range-nya berarti dari sini ke sini teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat ini bosnya bos berapa? Anggap saja ini bosnya punya H4. Ya, bos H4. Berarti mau tidak mau indusemennya ini. Oke. Inducement itu apa? Inducement itu sama dengan liquidity. Ya. Dan inducement itu buat valid high atau low. Oke teman-teman. Jadi ringnya ketahuan. Nah kalau begini, apakah ringnya sebelum udah ketahuan Pak? Belum. Karena ini bisa ke adjust lagi ke atas nanti teman-teman. If dia masih begini, dia naik lagi. Inducementnya berubah teman-teman di sini. Ini kita lihat di H4 ya. Ini saya cut dulu. Saya kasih ini ya, yang lebih jelas. Biar ini nempel di atas. Nah, oke. Jadi overall waktu kita bicara ini berarti ini di break ya teman-teman. Nah ini valid. Valid. Nah, tetapi sebenarnya kondisi ini teman-teman harus ingat bahwa di sini ada yang namanya PD array ya, PD array, premium discount. Oke. Kalau di sini ada berubah ini inducement diambil, berarti ada change of karakter juga, tapi di time frame yang kecil teman-teman. Di time frame yang kecil karena di time frame ini itu hanya inducement diambil memvalidkan high. Bisa nggak kita sell? Bisa juga sebenarnya. Cuman berisiko karena biasanya naik, biasanya naik, ya teman-teman. Karena biasanya naik. Oke. Jadi kalau misalkan di sini beri, inducement ini diberi, baiknya teman-teman cari area di sini. Ya. Karena apa? Itu tadi, Anda bisa cari area entry di tempat yang ada diskonnya. Ya. Jadi jangan lupa, cari entry buy berarti mana di diskon. Anggap aja di dua garis ini diskonnya. Ya ini kan 1 banding 1. Diskonnya mungkin di bawah ini. Cari POI di sini. Oke. Ini saya hapus dulu. Jret, jret, jret. Tetapi market kan belum tentu dia begini, teman-teman. Bisa aja begini, and then dia naik lagi. Betul ya? Begini, and then dia naik lagi. Ini. Ya, karena kalau saya bilang, di sini ada bos juga. Tapi punya siapa? Punya A1, teman-teman. Ya, karena marketnya masih naik,
secara satunya. Di sini pun pasti teman-teman melihat ada yang namanya gelombang yang lain, gelombang yang baru. Ini saya rubah warnanya dulu teman-teman, ke merah misalkan. Ya, oke, ini yang terjadi. Berarti IDM-nya si H4 tadi ini, oke, ini inducement juga. Bisa hapus dulu. Tapi pilihnya H1. Jadi teman-teman top down-nya jangan sampai kebalik. Teman-teman top down-nya jangan sampai kebalik. Ya jangan kecil dulu ke besar, jangan. Tapi besar dulu. Anda kecilkan sini. Kalau ini inducement ini kena, sama lagi perlakuannya teman-teman. Cari PD array-nya. Premium, discount. Oke. Sudah dapat PD array-nya, cari point of interest. Mungkin di sini. Ya. Inducement diambil baru. Kita entry. Cari entry. Inducement ada satu tapi. Oke. Jadi sebenarnya di area range yang terbentuk di time frame yang lebih kecil, Anda boleh masuk. Selama ini Anda lihat targetnya ke atas panjang ya teman-teman. Selama Anda lihat targetnya ini panjang ya. Jadi dalam arti waktu keadaan market seperti ini, kalau keadaan market kayak gini, mungkin ini targetnya atas ini. Di sini ada range besar atau di sini ada area besar lah. Ya. Nah ini Anda boleh follow lagi. Follow bosnya satu. Untuk price ini masuk ke sana. Ya teman-teman. Oke. Jadi ini tolong diperhatikan. Memang betul kadang-kadang ada pertanyaan tadi ya. Salah satunya yang ini tadi. Ada rumus baku nggak? Soalnya saya sering ke Gojek H1 kena valid high. Lo cuman H1 cuman inducement di H4 sering terjadi. Betul ini pun kadang begini. Kadang begini. Berarti fokusnya Anda adalah ini, besarnya ini. Besarnya itu arahnya kemana? Besarnya arahnya kemana? Itu aja, teman-teman. Besarnya arahnya kemana? Kalau bisa rubah, saya hapus dulu ya. Kalau sekarang ternyata kayak gini teman-teman. Ini price break ke bawah sini. Anda sal boleh nggak sih? Boleh. Tapi hati-hati sama apa? PD array. Hati-hati sama ini lagi PD array. 50%-nya. Ya. Jadi kalau dia sudah turun sampai 50% ke bawah, ya stop dulu deh salnya. Stop dulu salnya. Mending Anda cenderung cari buy aja di bawah. Untuk ikut ke atas. Ya teman-teman. Baiknya seperti itu. Lalu saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Dia satu bos tadi ini ya. Dan di sini kita punya si gelombang baru. Nggak baca begini. Oke, ini punya gelombang baru. Lalu Anda turunkan lagi ke M15. Ya teman-teman. Anda turunkan lagi M15. Maybe ini saya hapus inducement di sini. Ini di sini ada bos lagi teman-teman. Tapi bukan punya satu, punya siapa? 15. Ya, punya M15. Dan di sini waktu ini naik beginilah ya. Di dalam M15 ini ada gelombang lagi mungkin. Nah, ya teman-teman. Inducementnya beda lagi punya M15. Oke.
Punya M15 ini harus berbeda lagi. Oke. Jadi teman-teman harus menyadari ini dulu. Konsep seperti ini. Bahwa di dalam time frame itu ada gelombang-gelombang yang lebih kecil, lebih detail. Tergantung Anda mau ambil time frame yang mana. Ini ya empatnya dia naik, sedang naik, mengarah ke sini. Mengarah kemana? Ke sini teman-teman. Targetnya ini. Tetapi ini perjalanannya ada perjalanan H1, ada perjalanan M15. Oke, sampai sini ya stop by, cari reverse. Karena itu sudah area POE di time frame yang besar. Ya, area time frame besar. Ya teman-teman. Anda stop buy-nya. Meskipun ada setup, Anda stop buy-nya. Bisa dimengerti ya, teman-teman ya di sini ya. Jadi di dalam IDM ini pasti ada range-nya, ada macam-macamnya lah. Cuman fungsi sebenarnya ini, liquidity. Ya, liquidity. Anda mau buy di H1, ternyata itu inducement H4. Misalkan begitu. Yaitu tadi, kita lihat time frame-nya benar-benar dari besar ke kecil. Jangan kecil ke besar, takutnya kebalik. Takutnya ngelihatnya kebalik. Ya, oke. Nah, misalkan si gold sekarang nih teman-teman. Ini ada high, ini ada low. Yang di break ya. Oke. Yang terjadi di sini kalau H4. Ya teman-teman. Mungkin ini bos si H4. Tes. Ya, ini rank sementara atas mungkin nanti bisa ke adjust lagi. Saya ngerti. Teman-teman tahu inducementnya di mana? Kita bisa taruh ini inducement. Mana inducement? Nah, mungkin areanya H4 ini mana? Ini. Oh, ini kita di sini. Lalu kalau kita turunkan ke H1. Ya teman-teman. Oke. H1 yang kita lihat adalah ini. Bosnya bukan di sini lagi. Teman-teman bisa lihat ini bosnya di sini. Si H1. Ya. Ini swing low. Ini swing high. Inducementnya mana? Ini tadi inducementnya. Oke. IDM-nya tadi di situ. Sudah diambil. Tapi ya itu tadi. Saat inducement diambil, price naik, ada potensi dia turun ke bawah. Kan begini. Ya. Ya targetnya harus Anda sesuaikan. Dan Anda lihat kalau Anda salahnya di premium atau diskon. Oke. Kalau saya di range ini ya satu, ini sudah valid high ya. Mungkin ini area order block atau area demand. Ya teman-teman. M15 kita lihat lagi. Nah, ya IDM-nya di mana? IDM-nya beda di sini teman-teman. Itu M15. Oke, di pullback baru naik lagi ke atas. Apakah ini dia akan turun ke sini? Apakah ini akan trend change sementara di M15? Cuman teman-teman, karena ini biasnya masih naik, ini hanya di time frame kecil. Ini belum, ini hanya di time frame kecil. Dan kita harus cek dulu H4-nya. H4-nya mana? Ini high. Ini target. Oke, teman-teman. Ini targetnya. Oke, ini targetnya ke atas sana. Nah, berarti kondisinya saya mau mungkin setelah dia sampai target ini, baru ada reverse di time frame kecil itu bisa kita ambil targetnya mana tadi di atas sana.
Jadi kok perkiraan saya ini masih buy teman-teman. Sampai kemana ke sini nih garis target tadi ya. Mana ini jauh sekali. Nah ini garis targetnya tadi. Oke, ini sudah ambil, udah break, ada potensi pembalikan, ya tapi baru berani. Kalau ini biasa sih harusnya masih buy. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya dan bisa memperjelas Anda tentang IDM. Oke, jadi semoga saja ke depannya Anda bisa melihat market dengan lebih baik. Oke teman-teman, thank you. Sukses selalu dan God bless. Terima kasih semua.